Lukas 4 ayat yang 19, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Shalom semuanya. Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Lebih dahsyat, lebih luar biasa. Yes. Oke, kembali lagi di channel YouTube GBI Karyala bersama dengan saya Rinda dan bersama dengan Kesia Suciwati. Sekarang saya mau ajak setiap kita untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Kita mau menyembah Tuhan, mau memuji Tuhan, mau meninggikan nama Tuhan pada hari Minggu ini. Biar setiap pujian penyembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Sama-sama kita bawa hati kita semuanya, saudara. Sampai berkat bahagia dan nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kalau kalian boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami ini Tuhan menjadi dupa yang harum Tuhan, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Kami bersyukur Bapa. Segalanya bagiku, Kau pegang tanganku,
bersyukur Kau selalu ada untuk menguatkanku. Ku punya Tuhan yang sanggup menolong hidupku. Ku bersyukur Tuhan, Kau ada bagiku. Bersyukur ku punya Tuhan yang seperti dirimu. Ku bersyukur Kau selalu ada untuk menguatkanku. Ku punya Tuhan yang sanggup menolong hidupku. Ku bersyukur Tuhan, Kau ada bagiku. Bersyukur ku punya Tuhan yang seperti dirimu. Ku bersyukur Kau selalu ada untuk menguatkanku. Aku punya Tuhan yang sanggup menolong hidupku. Ku bersyukur Tuhan, Kau ada bagiku. Ku bersyukur Tuhan, Kau ada. Ku bersyukur Tuhan, Kau ada. Ku bersyukur Tuhan, Kau ada bagiku. Sama-sama kita menyembah Tuhan. Marilah pujian pengagungan kita hadapan Tuhan, karena Tuhan yang begitu baik dalam firman setiap Mari kita berdoa. Tuhan, begitu besar kasih-Mu Tuhan Yesus. Yang mana kami ngerasa kami sudah masuk bulan Mei.
Engkau yang tuntun hamba-Mu. Engkau yang buka rahasia firman-Mu. Supaya firman itu menjadi remah untuk setiap anak. Anak-anak-Mu yang dengar, yang datang, Engkau buka hati mereka. Supaya mereka tertanam firman-Mu. Hingga firman-Mu jadi remah dalam kehidupan mereka. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Kasih hamba-Mu kekuatan firman. Hingga firman-Mu menjadi firman yang hidup. Kami serahkan semua dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Shalom saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak merasa bahwa kita sudah masuk bulan Mei. Saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak merasa kita sudah masuk awal bulan Mei. Kita tidak rasa kita sudah 1 bulan stay at home, tinggal di rumah. Jadi untuk tinggal di rumah untuk menghindari virus corona, virus COVID-19, supaya kita tetap sehat dan tidak menular orang lain. Banyak orang sudah merasakan jenuh di rumah. Melihat anak-anaknya pada nakal. Melihat istrinya bawel, marah. Kadang-kadang lihat istri mukanya birmoli, bibir monyong 5 cm. Istri pun juga lihat suami. Begitu. Malas-malasan, tidur-tiduran, main HP terus. Keadaan uang mereka tipis, kempes. Sebabnya suami nggak kerja, nggak usaha. Hingga rumah itu bukan banyak gembiranya, banyak sedihnya, banyak dukanya. Tapi sebaliknya kita anak Tuhan, buat kita kesempatan kita bisa berkumpul, mendampingi istri kita yang tercinta, bersama anak-anak kita yang kita sayangi. Gunakan waktu yang sebaik-baiknya kita berkumpul bersama keluarga yang kita cintain, saling sharing, saling bergurau, saling apa lagi? Saling berdoa bersama, menjadi mesbah kecil. Jadi menjadi mesbah, seolah rumah kita itu menjadi gereja yang kecil. Kita merasa dunia ini milik kita. Yang muda-muda masih bisa produksi, ya produksi lagi lah, gak apa-apa. Asal jangan banyak-banyak. Kurang ada 1, ya dapat 1 lagi ya, bolehlah. Pertama poinnya, ke-1, jangan pakai pikiran negatif kita yang membuat iman kita lemah. Jangan pakai pikiran kita, pikiran yang bukan-bukan, sehingga urusan yang kecil menjadi besar, yang besar jadi meledak. Karena firman Tuhan ajarkan kita, Yakobus 1 hendak apa? Yakobus 1 ayat 6 dikatakan apa? Hendaklah kita meminta dalam iman, sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang seperti gelombang laut yang diombang-ambing kian kemari. Seperti orang yang bimbang. Itu bahasa Mandarin. Seyau ni ping ni sin siu up itian pu ihan. Apa yang kamu minta pasti terjadi. Tapi orang suka banyak bimbang. Karena dia bimbang, bagaimana. Karena kita diberi kesempatan dulu malu. Kita bisa belajar, kita bisa bikin kue, kita pakai WA, bisa antarin orang-orang. Jadi kita nggak jadi anak yang cengeng, anak yang selalu positif hidupnya. Karena pikiran yang maju, pikiran yang hebat. Kedua, gunakan kesempatan kita untuk introspeksi diri kita nih, masing-masing. Apa sebelum waktu terjadi COVID-19? Apa kita suka temenin keluarga kita jalan-jalan ke gereja atau ke piknik? Apa kita suka di rumah bergurau, saling berdoa? Kita introspeksi diri kita. Karena 1 Korintus 1 ayat 7 sudah dikatakan, janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama. Karena Tuhan jauh dari saling jauhi. Supaya kamu dapat kesempatan untuk buat. Jadi kita sama-sama berdoa. Lagi saling menjauhin, agar suami pergi ke daerah, ya kasih tahu istri, my darling, ayah akan keluar kota, kamu baik-baik ya. Jangan berikan kesempatan pada iblis
Dikatakan 1 Korintus 7 ayat. Dan berikan kesempatan iblis masuk dalam rumah tangga kita. Jadi kita gunakan rumah kita menjadi rumah kita yang selalu dicintai. Selalu menjadi rumah tangga yang harmonis. Saudara tahu, gara-gara COVID-19, Jepang, Korea, sudah banyak keluarga yang hancur. Sudah mulai ribut untuk berceraian. Suami, istri tidak ada keharmonisan rumah tangga. Sebabnya apa? Sebabnya suami bekerja sebagai manajer, sebagai direktur. Perintah sana, perintah sini, perintah sana. Istrinya lihatnya tidak terima. Biasa gua bebas, gua enak, bebas. Tapi sekarang gua diperintah sana, perintah sini. Sehingga masing-masing mau jadi kepala. Satu menjadi kepala rumah tangga, satu menjadi ibu kepala rumah tangga. Hingga mereka tidak ada komunikasi. Hingga terjadi ribut perceraian. Sekarang kita harus standby at home di rumah. Masing-masing mau berkuasa. Masing-masing mau jadi tuan, menjadi nyonya rumah. Ributan datang terus. Ya, hancurlah rumah tangga kita. Kalau kita orang anak Tuhan yang mengerti di firman Tuhan, di Efesus katakan. Efesus berapa? Efesus 5 ayat 2 katakan. Hai, tunduklah istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Bahasa Mandarinnya apa? Ni men zuo qi zhi de tang sun fu zhi de zhang fu lu tong sun fu. Kita menganggap suami kita adalah kepala. Seperti kita menganggap Kristus kita itu kepala. Ayat Efesus 5 ayat 22. Ifu sosu 5 ayat 23 dikatakan apa? Karena suami adalah kepala, istri kepala, sama seperti Kristus. Jadi kepala kita adalah suami kita. Jadi kita harus dengar suami. Ya, kita harus belajar sabar, mendengar. Karena suami itu seperti kepala. Dan suami juga harus mengasihi istri. Apa dikasih Efesus 5 ayat 28? Seperti diri kita sendiri. Jadi kita sakit, badan kita rasa istri kita. Kita sakit, kena tubuh kita sakit, kita harus rasakan diri kita sakit, istri kita juga jangan menyakiti dia. Cintailah istri kita yang ada di rumah. Maka bahasa Ifu Sosu, Efesus 5 ayat 28, Zhang Hu Ye Zhao Yang Ai Qi Zi, Lu Tong Ai Zhi de Senti. Jadi seperti diri kita harus sayang. Nah, disinilah kesempatan yang lagi stay at home, saling membantu, saling memperhatikan, saling tolong menolong, saling memberi kesempatan, bergurau. Yang suami bisa masak kasih istri, istri bisa bikin kue kasih suami. Ya, jangan kasih iblis tuh masuk dalam rumah tangga. Kenapa saya bilang iblis bisa masuk rumah tangga? Iblis tidak ada di kuburan, ingat baik-baik. Yang orang kesurupan di rumah. Orang bunuh diri di rumah. Matius 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan. Sadarlah, berjagalah. Iblis mengaung-ngaung cari. Yang mana lemah. Yang mana keluarga yang lemah. Kalau keluarga kita lemah, nah, iblis masuk. Itu jangan heran. Ada gantung diri di rumah. Makan baygon di rumah. Makan racun tikus di rumah. Karena apa? Iblis masuk bisikin. Apa artinya hidup kamu? Kamu lihat istri seperti kuntilanak, istri dan suami seperti gondoruo, ya hidupnya kosong. Akhirnya istri bisa bunuh suami, suami bisa bunuh istri. Kenapa? Ke rumah itu tidak ada standby, tidak ada kekuatan doa. Rumah itu nggak harmonis. Tiga poin saya bicarakan. Ada poin 19 kita merenungkan diri kita. Kita harus renungkan masing-masing, sayang. Renungkan diri kita. Renungkan diri kita. Kita seorang yang sombong, seorang yang
keras kepala, seorang yang suka menang sendiri, seorang yang suka menghina orang kecil, seorang yang kikir, namanya pelit, belum pernah membantu kerjaan bakti sosial, membantu warga yang tidak mampu. Apa seorang yang suka meremehkan orang, anggap diri kita paling pintar, pendidikan tinggi, paling kaya. Itu kita harus renungkan. Karena di COVID-19 ini, kita harus tahu tidak pandang orang bagaimana kaya, orang mana pendidikan yang paling tinggi, yang mana dia penjabat tinggi, atau dia kepala negara, atau dia negara superpower, tetap kena topan corona. Tanpa ampun. Kita pandang. Itu kita harus introspeksi diri kita. Ya. Kita harus ingat baik-baik. Kita datang dunia ini, semuanya bukan milik kita. Kita nggak bawa apa-apa. Pulang pun nggak bawa apa-apa. Itu Pengkhotbah 12 ayat 7 dikatakan luar biasa. Debu kembali menjadi tanah. Roh kita akan kembali kepada Allah yang mengadukan. Tuhan sudah kasih kata, kita nggak ada apa-apanya. Kita semua hanya sementara. Maka keempat, marilah mulai sekarang kita belajar berubah hidup kita masing-masing. Yang kita punya semuanya, berupa mobil, berupa rumah, berupa deposit, berupa warga yang istrinya cantik, suaminya ganteng, sekacamata akan dibuat, semuanya akan habis. Ingat, jadi kita harus introspeksi diri kita mulai belajar merubah hidup kita. Rubahnya kita harus belajar rendahkan hati. Kita harus belajar lagi sabar, lemah lembut dalam kehidupan. Supaya kita stay at home. Lebih lagi dekat pada keluarga. Lebih lagi kita dekat kepada Tuhan kita. Jangan kita hidupnya seperti dulu kita jauh dari istri, jauh dari Tuhan. Karena di Efesus 4 ayat 2 dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Jadi kita belajar tunjukkan bahwa kita ini orang yang lemah lembut. Ifu sosu dikatakan. Kita belajar chensi, belajar wenjo, belajar damai. Jadi yung aisin, husyang hanju. Jadi saling mengasihi, saling mencintai. Belajar kita di rumah ini, jangan pakai kata-kata yang kotor dalam mulut kita. Pakai kata-kata yang kasar dalam mulut kita. Pakai kata-kata yang membangun. Di Efesus 4 ayat 29 dikatakan. Pakai kata-kata yang bangun. Kita jalan di teman, kita kata-kata yang bangun. Mereka rasa enak dengar kata-kata kita. Inilah kesempatan kita untuk kita belajar pakai mulut kita. Anak kita nakal di rumah, kita bilang anak kita hebat, pasti nggak nakal. Karena anak kita nakal berarti anak kita masih ada aktif. Anak yang aktif, anak yang bisa bergerak. Inilah diajarkan kita banyak. Jadi virus corona ini membuat kita itu supaya kita belajar, koreksi diri, belajar rendahkan hati. Kita harus semangat juga. Hidup kita nggak boleh tidak semangat. Harus kita ciayu. Ikut peraturan pemerintah. Pemerintah suruh kita di rumah, kita di rumah. Pemerintah suruh kita berolahraga, kita berolahraga. Suruh kita cuci tangan, tiap hari kita harus cuci tangan. Bertemu orang kita harus ambil jarak 2 meter. Selalu keluar pakai masker. Bersihin rumah kita menjadi mengkilap bersih. Karena kita mengerti pemerintah adalah wakil dari Tuhan. Pemerintah asal dari Tuhan. Jadi kita harus dengar pemerintahan kita yang dipimpin oleh Bapak kita, Presiden yang luar biasa, Jokowi dan wakilnya. Kita bangun supaya nggak lama lagi virus corona akan lenyap. Kita percaya kalau kita punya semangat saling tolong menolong, saling mau dengar instruksi pemerintahan kita, saling taat, akan terjadi. Saya rencana sebenarnya memberi warga yang daerah kita untuk memberikan ratusan
kurang lebih 500 paket untuk warga kita di daerah Kepuk, Kemayoran. Karena sekitar kita banyak orang yang susah. Jadi saya udah bilang sama istri saya, nanti kita kumpulkan beras, supermi kita kumpulkan, nanti kita atur. Karena nggak bisa berkumpul banyak-banyak. Tadi saya udah bicara sama RT, saya mau bicara sama RW bagaimana pengaturan memberi. Jadi kita dalam keadaan susah, kita bisa memberikan berkat pada orang lain. Banyak orang lebih susah daripada kita. Lebih lagi orang yang rumahnya sangat kecil, 2x3. TV nggak ada. AC nggak ada. Kita mesti bersyukur. Orang bilang, alhamdulillah. Kita punya AC, punya rumah, punya air, punya TV. Kita bersyukur. Kenapa kita nggak mau standby? Selalu mengeluh. Pakai rumah kita seperti istana. Kita masuk bulan Mei, kita harus tambah semangat lagi, tambah kuat lagi, tambah maju lagi. Tuhan memberkati kita. Inilah renungan kita. Mari kita doa. Tuhan, begitu besar kasih-Mu pada hamba-Mu pada bulan Mei, awal Mei. Engkau yang berikan firman supaya kami lakukan sesuai Engkau yang ajarkan kami. Kami mau semangat hidup kami. Kami nggak mau jadi manusia yang cengeng. Kami mau manusia yang bangkit. Hidup kami menjadi berkat banyak orang. Kami ucap syukur Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, hamba telah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari kita siapkan perjamuan. Sebelum kita makan perjamuan, roti atau anggur ini, tubuh dan darah Tuhan, kita doakan. Tuhan, begitu besar kasih-Mu pada hamba-Mu, anak-Mu, Engkau telah berkorban di kayu salib. Darah-Mu yang bercucuran, tubuh yang hancur lebur, untuk menolong kami. Kami yakin percaya sepenuhnya. Tubuh-Mu menjadi kami menjadi kuat. Darah-Mu menjadi kami semangat. Terima kasih Tuhan, begitu baik Engkau telah berkorban untuk kami semuanya manusia yang berdosa. Kami siap makan perjamuan dan minum karena Engkau yang begitu mengasihi kami. Sebelum kami berdoa makan, kami akan renungkan firman. Saudara kasih dalam Kristus Yesus, kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Apa dikatakan firman Tuhan? 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucapkan syukur. Atasnya ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Buat ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Kita pegang roti ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan dengan iman kita yakin. Mari kita makan roti dengan iman. Sudah, kita angkat ini tinggi-tinggi cawan ini. Apa dikatakan 1 Korintus 11 ayat 25? Demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata cawan ini, ada perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Berbuat ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan Yesus. Yang kita cawan ini adalah darah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita minum. Amin. Kita minum. Mari kita tutup. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Begitu besar kasih-Mu pada setiap anak-Mu. Pengorbananmu yang luar biasa. Darah-Mu yang mahal, tubuh yang tak bernilai telah Engkau berikan pada kami. Seperti biasa, kita akan adakan biasa perpuluhan persembahan pada awal bulan. Sebelum ini kami akan doakan pada anak-anak-Mu. Begitu besar kasih mereka, Tuhan, mereka taat untuk menjalankan perpuluhan persembahan untuk rumah Tuhan. Engkau berkati dalam pekerjaan mereka. Berkati dalam hidup mereka. Engkau balas mereka berlimpah-limpah. Perpuluhan persembahan dipakai untuk rumah Tuhan. Untuk dipakai bantu orang yang tidak mampu. Kami ucap syukur Bapa, Engkau berkati anak-anak-Mu. Hingga mereka diberkati
berlimpah-limpah tanpa batas. Kami serahkan dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang berkati anak-anakmu, mereka masing-masing ada di rumah. Kami ucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bagi saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan Yesus atau sharing, atau ingin mengirimkan permohonan doa, dapat menghubungi salah satu media berikut. Email gbkaryaala1@gmail.com atau message media sosial Gereja Karya Allah, Instagram dan Facebook. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan melalui rekening transfer BCA 0030296371 atas nama Suciwati. Datang ke hadirat Tuhan tidak dengan tangan yang hampa, serta bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Mengikuti doa bersama untuk bangsa, negara, pemimpin negara, para dokter, para perawat, dan staf medis dalam menangani saudara yang terpapar COVID-19. Berdoa agar COVID-19 cepat selesai, sehingga kita dapat berjumpa pada persekutuan ibadah di gedung gereja. Saudara dapat membagikan link YouTube ini ke kerabat atau media sosial saudara. Sampai jumpa pada ibadah online minggu depan. Tuhan, terima kasih kami setelah dengar firman-Mu. Engkau yang berkati hidup kami. Kami mau doakan doa berkat. Berkati negara kami, Indonesia. Berkati juga presiden kami. Berkati dunia ini jauh dari virus-virus corona. Engkau yang jamah dunia ini menjadi dunia yang damai sejahtera. Engkau berkati anak-anak-Mu yang di tempat ini. Mereka rumah mereka masing-masing. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang kurang dicukupkan. Engkau yang bangkit mereka. Mereka yang lemah, Engkau bangkitkan mereka tambah kuat. Kami serahkan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.